Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak bunda yang bunda banggakan, mengawali hari di semester 2 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan itu semua tentu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Nah, salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat sehat yaitu pergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang pelajar, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu salah satu diantaranya adalah dengan belajar, tetap semangat meskipun takdir Allah hari ini kita masih belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bunda yang bunda banggakan, untuk pelajaran akidah akhlak di semester 2 ini insya Allah kita akan membahas tentang akhlak mahmudah. Nah, ada yang sudah pernah mendengar gak apa itu akhlak mahmudah? Oke, akhlak mahmudah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu akhlak. Dari segi bahasa, akhlak itu artinya al-khulqu. Bahasa Arab ya, al-khulqu yang berarti sifat, perangai, tingkah laku atau kebiasaan. Ya, itu al-khulqu. Nah, sementara akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mencerminkan perbuatannya. Jadi, jika seseorang memiliki sifat baik, maka akhlaknya pun akan baik. Sementara jika seseorang memiliki sifat yang buruk atau tercela, maka dia cenderung memiliki akhlak yang tercela. Nah, itu akhlak ya. Nah, sekarang akhlak mahmudah berarti akhlak yang terpuji, atau bisa juga disebut husnul khuluq, perangai yang baik ya. Jadi sifat yang baik yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak bunda yang bunda banggakan, akhlak mahmudah itu banyak sekali dan ini wajib dimiliki oleh setiap orang muslim. Salah satu diantaranya yang pertama adalah berbicara yang baik. Nah, berbicara yang baik juga itu adalah akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, akhlak mulia. Nah, dalam keseharian kita tentu suka berbicara ya, tapi bicaranya itu apakah bicara yang baik atau sebaliknya? Nah, ciri pembicaraan yang baik itu diantaranya satu, mengandung hikmah atau mengandung kebajikan yang akan membuat senang orang yang mendengarnya. Tidak akan menyakiti hati orang yang mendengarnya. Tidak jorok, sopan, santun, lemah lembut. Nah, itu termasuk berbicara yang baik. Tidak kasar ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak demikian maka diamlah. Jadi kata Nabi, kita itu harus berbicara yang baik. Tapi jika kita belum bisa maka diamlah. Jadi ketika kita mau berbicara harus mengetahui apa yang kita bicarakan itu baik atau tidak. Apa yang kita bicarakan itu akan menyakiti hati orang lain
atau akan membuat senang orang yang mendengarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kul khairon au liyasmut, bicaralah yang baik atau lebih baik diam. Nah, jadi berbicara yang baik juga termasuk akhlak mahmudah. Yang kedua, yang termasuk akhlak mahmudah itu adalah jujur atau siddiq, berkata benar. Sabda Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Fa inna sidqa, karena jujur itu yahdi ilal birri, akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menunjukkan kepada surga. Siapa yang mau masuk surga? Tentu semuanya mau ya, Bunda juga mau. Nah, ini orang yang senantiasa berkata jujur, maka jujur itu akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun atau membawa kita ke surga. Qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Jadi daripada harus berbohong, katakanlah yang benar walaupun pahit, kata Nabi ya. Nah, itu jujur termasuk akhlak yang mahmudah. Yang ketiga yaitu al-haya'u, malu. Nah, malu ini perasaan untuk tidak ingin direndahkan oleh orang lain. Tetapi malu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah malu agar kita tidak berbuat yang melanggar aturan Allah. Jadi bukan malu berbuat kebaikan ya, tapi ini malu ketika kita harus berbuat yang tidak baik, malu oleh Allah. Nah, sifat malu inilah yang sangat terpuji. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Nah, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Jadi kalau ada paku, ada kulit pisang, disingkirkan, dipungut, dibuang ke tempat sampah. Nah, itu adalah termasuk cabang dari iman. Nah, selanjutnya, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi kalau orang sudah tidak punya malu, berarti sudah hilang satu cabang keimanan di hatinya. Ya, jadi harus malu, terutama kalau kita hendak berbuat yang tercela, malu sama Allah ya, bukan malu berbuat baik. Mau saumah malu, nggak boleh ya. Mau ngaji malu, itu mah bukan malu yang diperintahkan ya. Oke, itu dulu yang dapat Bunda sampaikan sekitar tentang akhlak terpuji, yaitu berbicara yang baik, jujur, dan malu. Oke, tetap semangat belajarnya ya. Pokoknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Dari Bunda dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.